Sebuah device berbentuk persegi panjang ini namanya adalah keyboard, yang kalau dimakan ya pasti alot. Ya jangan dimakan karena ini bukan cilot, melainkan sebuah device berbobot yang fungsinya sama seperti menulis pada papan whiteboard. Di video kali ini kita akan membahas keyboard dari kelas bekicot sampai kelas dedengkot. Ada keyboard mekanikal yang bisa dicopot, ada juga keyboard full size yang mudah peot. Gak usah kebanyakan bacot, saya ucapkan selamat menonton sob. Hai guys, Handika di sini dan di video kali ini kita akan membahas beberapa keyboard mulai dari harga murah sampai harga mewah. Di sini udah ada 5 keyboard dari berbagai merek yang harganya juga berbeda-beda, mulai dari harga 35.000 dari brand Nisuta sampai Corsair K68 yang harganya sekitar 1.500.000. Kalian bisa membeli keyboard-keyboard ini menggunakan aplikasi yang bernama FlashGo. Jadi FlashGo ini adalah sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan e-commerce seperti Bukalapak atau Tokopedia. Tapi dengan aplikasi ini, kalian bisa mendapatkan harga flash sale atau diskon karena aplikasi ini adalah tempat untuk flash sale atau diskonnya e-commerce. Jadi kalian nggak perlu cari satu-satu di Bukalapak atau Tokopedia mengenai flash sale atau barang yang sedang diskon. Untuk link downloadnya ada di deskripsi. Tujuan dari video ini bukan untuk mencari keyboard yang terbaik, tapi untuk mengetahui apa yang akan kalian dapatkan dengan harga 30.000 sampai 1 juta lebih. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa support kita dengan cara like dan share video ini ke sosial media kalian. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe karena subscribe ini gratis. Dan dengan mensubscribe channel ini, kalian sudah membakar semangat saya untuk membuat video lain yang tentunya akan lebih bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika kita upload video baru. Oke, yang pertama kita bahas dari yang termurah, yaitu keyboard dari Nisuta dengan harga sekitar 35.000. Pertama kita unboxing dulu, dan di paket pembeliannya kalian hanya akan mendapatkan keyboardnya, tidak ada buku panduan ataupun buku garansi. Secara spesifikasi tertulis yang ada di boxnya, keyboard Nisuta ini memiliki keystroke 1 juta atau umurnya hanya 1 juta kali tekanan. Jadi ketika kalian sudah menekan tombolnya sebanyak 1 juta kali, biasanya karet-karet di keyboardnya ini akan melar atau aus. Jadi nanti ketika sudah umurnya mencapai 1 juta lebih, rasa keyboard kalian akan berubah. Biasanya sudah tidak empuk lagi, atau ketika ditekan tombolnya nggak balik lagi ke atas, atau kalau bahasa Jawanya itu mendelep. Atau yang paling parah, keyboard kalian tidak akan berfungsi sama sekali, karena karetnya sudah melar banget. Kalau dari segi bahan, bahannya plastik dan keyboard ini enteng banget. Memiliki 104 tombol keyboard lengkap, full size dengan numpad. Dan di bagian bawahnya ini menurut saya kurang rapi banget karena banyak sekali tempat skrup yang tidak tersusun secara rapi. Kalau dari atas tadi memang masih terlihat keyboard bisnis pada umumnya, tapi di bagian bawahnya sama sekali tidak terlihat rapi. Kalau dari segi kenyamanan untuk mengetik keyboard dari Nisuta ini ya kerasa banget feel plastik rubbernya, dan memang agak terasa sedikit kopong dan kosong. Kalau ditekan tombol keyboardnya ini tidak langsung memantul, tapi dengan harga 35.000 saya rasa cukuplah untuk kalian yang jarang menggunakan keyboard. Apalagi mahasiswa semester akhir yang sudah skripsi, tapi skripsi bab 1-3-nya itu cuman kopas dari internet. Jadi tidak membutuhkan keyboard dengan feel yang nyaman karena yang ngetik paling cuma ngetik password login dan tugas lainnya kopas. Kabelnya juga belum braided atau kabel plastik biasa yang kalau ketekuk dalam waktu yang cukup lama akan mudah sekali patah. Keyboard Fantech K611 RGB Tournament Edition dengan harga 150.000. Kita unboxing dulu dan di dalamnya sama seperti keyboard Nisuta, hanya ada keyboardnya tanpa ada buku panduan, CD driver, ataupun kertas garansi. Keyboard Fantech ini adalah keyboard murah ala mekanikal. Jadi secara desain dan penampakan RGB seperti keyboard mekanikal, tapi ini bukan keyboard mekanikal. Jadi fungsi keyboard selain untuk pengetikan, keyboard juga bisa dijadikan sebagai penghias setup kalian agar terlihat lebih keren. Untuk kalian yang budgetnya pas-pasan, kalian bisa menggunakan keyboard dari Fantech K16 ini. Karena dari segi harga menurut saya cukup murah, yaitu sekitar 150.000. Jadi kalau ada teman kalian yang main ke rumah dan teman kalian tidak hafal pasaran harga keyboard ini pasti disangka di atas 500.000. Karena secara bahan material, di area atasnya sudah menggunakan besi yang terlihat memang cukup premium. Tapi kalau pas teman kalian ke rumah, keyboardnya jangan dibalik ya, karena bagian bawah keyboardnya terbuat dari plastik. Dan secara desain, keyboard ini sudah sangat eye-catching dengan lampu RGB ciri khas keyboard gaming, dan keycap atau lekungan pada keyboard ini sudah seperti keyboard gaming mekanikal, tidak seperti keyboard Nisuta tadi yang tidak memiliki keycap. Jadi tombolnya sudah memiliki desain yang ergonomik, meskipun tombol keyboardnya tidak bisa di-adjust tingginya seperti keyboard gaming pada umumnya. Untuk spesifikasinya, keyboard Fantech K16 ini memiliki umur keystroke mencapai 8 juta key, kemudian memiliki fitur anti-ghosting sampai dengan 19 tombol, dan lampu RGB-nya ini bisa memancarkan 3 pilihan warna dan 2 mode, yaitu statis,
pace, dan flow. Dari segi experience, jika digunakan untuk mengetik ya cukup nyaman sih. Udah ada rasa mechanical tipis-tipis lah, dan suara yang dihasilkan ketika menggunakan keyboard ini udah suara-suara mechanical switch, meskipun keyboard ini bukan keyboard mechanical. Yang ketiga ada Vantex MK871 dengan harga 500.000. Keyboard yang satu ini sudah mechanical menggunakan switch MX Blue, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, ada beberapa macam switch di keyboard mechanical, mulai dari warna coklat, bening, merah, hitam, biru, putih, dan hijau. Dan setiap switch ini memiliki karakternya masing-masing. Untuk switch MX Blue yang ada di Vantex MK871 ini memiliki karakteristik taktil, jadi ketika kalian tekan tombolnya, seperti ada feel umpan balik dari taktil keyboard switch MX Blue ini. Biasanya gamers akan memilih keyboard dengan switch MX Black karena karakteristik keyboard dengan MX Black lebih berat dan pegasnya dirancang lebih tebal. Jadi buat gamers yang sering menyiksa keyboardnya dengan menekan tombol dengan tenaga penuh, keyboard dengan switch MX Black akan lebih awet karena karakteristiknya memang untuk disiksa di situasi barbar. Untuk Vantex MK871 ini memiliki dua varian switch, yaitu brown dan blue. Tapi yang kita review kali ini adalah switch MX Blue. Dan di dalam paket pembelian, tidak seperti Vantex yang 150 ribuan tadi, di seri MK871 ini kalian juga akan mendapatkan buku garansi, alat untuk mencabut keyboard dan juga switch-nya, serta driver untuk menginstal aplikasi Vantex. Jadi melalui aplikasi ini, kalian bisa mengatur warna RGB yang kalian inginkan dari keyboard MK871 ini, mengatur tombol makro dan juga performanya di sini juga. Untuk spesifikasinya, MK871 ini memiliki jumlah tombol sebanyak 87 tombol tanpa numpad dengan keystroke sebanyak 70 juta dengan berat 709 gram. Kalau secara desain hampir mirip dengan K611 yang 150 ribu tadi, namun di seri ini warnanya all black tapi terdapat aksen garis chrome di pinggiran keyboardnya yang memang terlihat cukup premium dan gaming. Dan di bagian bawah keyboardnya tidak seperti K16, di MK871 terdapat penyangga untuk adjusting keyboard dan juga tempat persembunyian untuk penataan kabel, sehingga kalian bisa menyembunyikan kabel dari keyboard ini agar terlihat lebih rapi. Untuk feel saat digunakan ketika mengetik cukup nyaman dengan suara khas keyboard mechanical yang sangat terdengar merdu bagi para entusias. Yang memang suka dengan keyboard mechanical. Dan ciri khas switch taktil dari MX Blue ini emang enak banget. Jadi kayak memantulnya setelah ditekan tombolnya ini kayak nyaman banget. Menurut saya ini adalah keyboard mechanical termurah dan cukup nyaman bagi kalian yang pengen upgrade dari keyboard konvensional ke keyboard mechanical tanpa harus mengeluarkan budget jutaan. Yang ketiga, ada keyboard dari Digital Alliance Mecha Sport dengan harga sekitar 550.000. Keyboard ini adalah tipe keyboard 60%. Jadi ada lagi jenis keyboard dari jumlah tombolnya, yaitu ada TKL atau 10 keyless keyboard yang tidak memiliki numpad. Kemudian ada full size keyboard yang lengkap dengan numpad. Dan ada lagi 60% keyboard seperti Digital Alliance ini. Yang artinya 60% keyboard ini berarti tidak ada tombol numpad dan juga extra control seperti pick up, pick down, dan tombol del. Jadi udah bisa kebayangkan kalau keyboard ini kecil banget. Dalam paket pembeliannya, Digital Alliance 60% Mecha Sport ini, kalian akan mendapatkan keyboard, kemudian kabel USB yang berlapis nilon yang terpisah dari keyboard. Kemudian ada alat untuk mencopot switch dan tombol keyboard dan buku garansi. Keyboard Mecha Sport dari Digital Alliance ini ada dua pilihan macam switch, yaitu switch red dan switch blue. Dan yang kita review kali ini adalah switch red. Untuk karakteristik switch warna merah hampir sama dengan warna hitam, cuman pegasnya lebih ringan. Meskipun mechanical, tapi Digital Alliance ini tidak menggunakan RGB backlight, hanya menggunakan single LED backlight dengan pilihan 10 efek animasinya. Dari segi desain ya karena ini keyboard 60%, jadi ukurannya kecil. Keyboard ini cocok banget buat kalian yang suka desain minimalis atau memiliki meja yang sempit. Tapi kalau kalian terbiasa dengan keyboard TKL atau keyboard full size, dengan keyboard ini kalian butuh banget penyesuaian karena keyboard ini kecil, tapi standar semua hurufnya ada. Jadi kalian harus hafal fungsi FN-nya yang bisa kalian lihat semuanya di balik dus keyboard ini. Tapi keuntungan dari keyboard ini dengan ukurannya yang kecil, dari segi portabilitas, keyboard ini akan praktis banget apabila kalian bawa kemana-mana. Dan kabelnya udah braided dengan lapisan nilon yang juga bisa dicopot. Jadi kalau suatu saat kabel ini putus atau rusak, kalian tinggal beli aja kabel lain karena kabelnya ini menggunakan USB seperti kebanyakan HP Android yang sudah banyak banget di pasaran. Terakhir ada keyboard yang paling mahal, yaitu Corsair K68 dengan harga sekitar 1.500.000. Di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan buku garansi, buku panduan, kemudian tentunya ada keyboardnya, dan kalian juga akan mendapatkan armrest tambahan yang bisa kalian gunakan kalau kalian terbiasa menggunakan armrest, dan kalian tidak mendapatkan alat untuk mencopot keyboard maupun switch-nya.
Sama dengan Mecha Sport tadi, Corsair K68 yang kita review kali ini menggunakan switch MX Red, meskipun ada alternatif lain yang berwarna MX Blue di seri Corsair K68. Tapi yang kita review kali ini menggunakan switch MX Red. Kalau secara desainnya cukup simpel, seperti keyboard pada umumnya. Yang terlihat eye-catching malah tombol spasinya yang agak anti-mainstream dengan tekstur yang berbeda dengan tombol lain. Namun tidak seperti 4 keyboard di atas tadi, keyboard Corsair K68 ini memiliki fitur multimedia di pojok kanan atasnya, seperti tombol volume, Windows Lock, RGB setting, dan lain-lain. Dan melalui aplikasi Corsair, yaitu Corsair Utility Engine, kalian bisa mengatur RGB-nya sesuai dengan mood kalian. Melalui aplikasi ini, kalian juga bisa mengatur tombol makro dan juga settingan performa lainnya. Kalau dari segi build quality, keyboard ini sepertinya kuat banget. Karena beratnya aja udah 1,4 kg. Jadi ya keyboard ini berat banget, gak cocok buat kalian yang sering mobile. Cocoknya emang ditaruh di kamar dan gak dipindah-pindah. Dan keyboard ini menurut saya cocok banget buat kalian yang seperti saya, yaitu orang yang sangat ceroboh dan suka minum kopi atau makan di depan PC. Karena keyboard ini switch-nya sudah dilapisi dengan plastik silikon yang Corsair mengklaim kalau keyboard ini memiliki sertifikasi IP32 yang tahan air dan tahan debu. Tahan air ya, bukan anti air. Jadi jangan direndam, apalagi pakai rinso. Kalau cuman ketumpahan kopi, teh, dan anggur merah kayaknya nggak apa-apa, asal jangan kerendam air. Dan untuk feel clicking-nya menurut saya memang ada harga ada rupa ya. Karena mungkin dari segi tampilan, kalau secara gaming memang terlihat lebih gaming keyboard dari Vantex tadi. Namun secara kenyamanan, emang kerasa jauh banget. Feel menekan tombol di Corsair K68 ini enak banget. Suara keyboard mekanikalnya juga sangat merdu dan dapet banget. Kekurangannya kalau menurut saya sih dari segi berat ya. Beratnya udah 1,4 kg dan berat di biaya juga 1,5 juta. Tapi kalau untuk gamers atau entusias, emang keyboard ini enak banget dipakai untuk ngegame dalam jangka waktu yang lama. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf kalau reviewnya kurang lengkap karena kita langsung meng-highlight 5 keyboard sekaligus. Jadi buat kalian yang pengen review secara detail, komen aja keyboard yang mana yang pengen kita review secara detail dan nanti akan kita review di satu video. Dan kesimpulan untuk video kali ini adalah, buat kalian yang emang gamers atau entusias, emang keyboard RGB dan mechanical adalah sebuah kewajiban. Karena memang feel-nya itu enak banget kalau untuk ngegame, atau mungkin untuk coding yang butuh waktu banyak dalam pengetikan. Tapi kalau kalian hanya mahasiswa akhir yang mungkin skripsinya cuman copy paste, menurut saya keyboard standar aja udah cukup. Tapi kalau kalian emang mahasiswa akhir yang serius, yang skripsinya nggak copy paste, ya butuh keyboard yang cukup nyaman. Intinya sih sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau mau gaya-gayaan aja ya kalian cukup beli Vantex K611 yang ala-ala mechanical tadi. Tapi kalau kalian emang gamers, kalian bisa memilih Vantex MK871 yang 500 ribuan tadi, atau bahkan kalau kalian gamers profesional yang sudah menghasilkan uang, Corsair K68 tadi bisa menjadi pilihan. Intinya sesuaikan dengan kepentingan kalian, jangan beli sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yang tujuannya hanya untuk membuat orang lain terkesan. Oke, jadi cukup segitu aja video kali ini. Maaf apabila reviewnya kurang lengkap karena videonya sudah lumayan panjang. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya atau menambahkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.